Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Rasulullah fi hadithihi bada'al islamu ghariban fasayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Yang saya hormati seluruh keluarga besar Atmah, Ketua Atmah Pak Hadi, para penasihat, Pak Joko, Pak Imron, MC kita, Mas Nova, Ustadz kita, Ustadz Hardi, gantian nih Pak kita. Dan tentu semua Pak D, Pak Le, Bude, Bule, Mbak, Adek yang belum saya bisa sebutkan namanya satu persatu. Kalau tadi Mas Hadi sudah bilang kita punya stok ustadz yang banyak. Sebenarnya tidak hanya ustadz. Ya. Jadi sebelum masuk ke materi adalah saya pengen mari kita kembali menaikkan pride kita, kebanggaan kita menjadi anggota keluarga Atma ini. Kenapa? Karena kita punya leluhur simbah-simbah yang hebat-hebat. Betul gitu ya, Pak Hadi ya? Tadi ada orang tua dari Pak Hadi, Pak Mbah Mantoro, saya ingat banget itu. Ya, beliau pejabat, banyak memberikan kontribusi. Ada Lek Widodo, Panglima tertinggi kita, dan banyak nama-nama lain. Ini adalah pride bahwa kita semua punya DNA, punya darah orang-orang hebat. Orang-orang yang anfa'uhum linnas, orang-orang yang berkontribusi, orang-orang yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan orang lain. Dan itu tidak hanya ditandai oleh jabatan beliau-beliau, oleh posisi beliau, tidak. Saya yakin ada di semua posisi, tidak semuanya di pemerintahan, tidak semuanya menjadi pejabat. Tapi mungkin dalam peran-peran yang kecil yang mungkin orang lain tidak tahu. Tapi beliau-beliau mereka menjalankan peran-peran kemanusiaan dan peran-peran ketokohannya. Dan kita lahir dari beliau-beliau. Kita dilahirkan dari beliau-beliau. Sehingga hari ini di usianya yang ke berapa lek? 60 70, di usia yang ke-70 kita masih bersatu, masih bertemu, masih silaturahim, masih saling mendoakan. Jadi tidak ada yang terputus, kita sambung menyambung dengan leluhur-leluhur kita. Semoga ini juga mengingatkan kita lagi bahwa kita semua punya jejak-jejak kehebatan dari beliau-beliau. Sehingga dengan itu kita bisa menyikapi hari ini. Kita bisa melakukan gerakan, gebrakan, atau apapun langkah-langkah yang berdampak positif terhadap kehidupan yang sedang kita jalani. Baik dalam kehidupan sosial kita, baik dalam kehidupan keagamaan kita, atau yang terkecil adalah dalam lingkup keluarga kita yang terdekat. Dalam hal ini adalah keluarga Atma. Tadi kita lihat, saya mencoba menyimak foto-foto tadi ya, dari 2005, dari sebelum-sebelumnya. Saya ingat banget itu ada ya halal-bihalal di rumahnya Lek Dodo, kemudian di restonya ada Mbah Harun itu ya, panitianya waktu itu. Itu semua menjadi kenangan-kenangan indah yang mudah-mudahan kembali menyuntikkan energi semangat kepada kita semua bahwa kita bukan orang biasa. Kita bukan orang yang sekadarnya saja.
kita adalah generasi yang dilahirkan dari orang-orang hebat. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema yang akan kami sampaikan adalah tadi dibacakan oleh Kori kita dan juga saya ulangi lagi, adalah betapa hari ini kita sedang betul-betul membutuhkan sebuah sikap, sebuah perilaku, sebuah prinsip, sebuah etos yang namanya istiqomah. Istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah secara terminologi adalah istiqomah berasal dari kata qoma, yaqumu. Masdarnya adalah istaf'ala, ada tambahan sin dan ta. Seperti halnya ghafaro, ada tambahan istighfar. Kalau ghafaro itu ghafir yang maha pengampun, istighfar kita meminta ampun. Kalau istiqomah, aqimis sholat, dirikanlah sholat, qomas sholat. Kalau istiqomah berarti kita meminta kepada Allah agar kita tetap ditetapkan untuk tetap qoma, untuk tetap tegak. Kita berupaya sekuat mungkin untuk tetap, ayatnya tadi, alladzina qalu rabbunallah tsumastaqam, yang berkata, yang berdeklarasi, yang mengikrarkan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, Allah adalah Tuhan kami. Tsumastaqamu, jadi tidak berhenti, tsumastaqamu, yang tetap ngomongnya Allah terus. Allah dibawa di dalam sholat, Allah dibawa di dalam pekerjaan, Allah dibawa di dalam makan, Allah dibawa di dalam tidur, Allah dibawa di dalam kendaraan. Tatanazzalu alaihimul malaika, baru malaikat-malaikat itu turun. Nah, ini sangat kontekstual Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena hari ini kita butuh istiqomah. Hari ini lingkungan di sekitar kita sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Hari ini yang jadi contoh, yang viral, yang diikuti, bukan mereka yang mengatakan Rabbunallah. Hari ini yang diikuti adalah yang viral. Yang viral adalah yang katanya punya banyak pengikut. Yang punya banyak pengikut ternyata adalah yang punya banyak duitnya. Sehingga hari ini kita kehilangan panduan, kehilangan arah. Yang dihormati ternyata yang punya duit. Yang punya duit ternyata yang membuat makar. Hari ini kita seperti merasa menjadi orang asing di tengah lingkungan yang tidak berpihak kepada kebenaran. Pak Hadi sebagai birokrat pejabat, mungkin kalau di listing beliau sudah punya banyak daftar manipulasi, daftar kezoliman, daftar yang gak enak kalau disebutin. Kita mungkin semua menyaksikan dengan mata kepala sendiri di medsos kita. Apa berita baik yang ada di medsos kita hari ini? Isinya pertengkaran, isinya pergunjingan, isinya jatuh menjatuhkan, jelek menjelekkan. Nah, disinilah kita penting untuk istiqomah. Berkata Allah setiap saat, setiap detik. Ini juga menjadi refleksi buat kita semua. Kenapa Indonesia, bangsa Indonesia yang katanya orang yang paling bahagia, kata siapa tuh? Kata Prabowo kemarin, bangsa saya yang paling bahagia, yang perayaan agamanya banyak banget. Nah, ini ustadz-ustadz yang ngurusin masjid, ada namanya panitia Hari Besar Islam.
Ada Idul Fitri, Idul Adha, Isra Mi'raj, Maulid. Wah, banyak banget. Kita punya banyak perayaan-perayaan agama, kita punya banyak halal bihalal, kita punya banyak sekali kegiatan-kegiatan keagamaan. Tapi kenapa? Kenapa korupsi kita masih tinggi? Kenapa tingkat bullying kita masih tinggi? Ini semua pertanyaan-pertanyaan filosofis yang kita harus temukan jawaban. Di antaranya adalah karena Rabbunallahnya tidak dibawa. Rabbunallahnya hanya dibawa di masjid. Rabbunallahnya hanya dibawa ketika halal bihalal. Tapi ketika kerja, ketika transaksi, ketika MOU, ketika bidding, Rabbunallahnya ditinggal. Dan seolah-olah itu disahkan, seolah-olah itu dilegitimasikan. Gimana lagi? Gitu kan. Bahasa Arabnya kaifakaman. Gimana lagi? Semua orang sudah menjalankannya. Kalau kita tidak menjalankannya, kita nggak keduman, nggak kebagian katanya. Ya memang itu faktanya. Maka situasi-situasi ini para Bapak Ibu sekalian, itu sudah diberitahu oleh Rasul. Hadis yang tadi kami sampaikan, Bada al-Islamu ghariban. Islam itu tumbuh di Mekah sana itu dalam keadaan asing. Ketika ekosistem jahiliyah saat itu sangat jahiliyah. Menyembah Latta, Uzza dan ratusan berhala-berhala di Ka'bah. Melakukan haji tapi dengan telanjang. Membunuh bayi-bayi. Melakukan riba. Tiba-tiba muncul seorang Rasul namanya Muhammad. Meminta menyembah Allah yang tunggal. Aneh ini. Tiba-tiba minta kejujuran, meninggalkan riba. Aneh, asing. Maka Islam ditolak saat itu. Melalui proses perjuangannya. Dan hari ini terjadi pula. Siapa hari ini yang teguh memegang prinsipnya, yang hari ini teguh jujur, siap-siap diasingkan, siap-siap gak dipakai, siap-siap gak didengar, siap-siap ditakuti untuk disingkirkan. Dan mungkin para Bapak Ibu sudah mengalaminya, menjadi korban yang kesekian kalinya, karena keteguhan untuk memegang prinsip. Maka istiqomah ini harus kita kuatkan lagi. Dan salah satu motivasinya di ayat tadi adalah humul ladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, dan malaikat itu berkata la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan bersedih. Jangan kecewa kalau enggak dapat. Jangan kecewa kalau tendernya kalah karena enggak berani nyogok. Jangan kecewa enggak dapat ini karena enggak mau bayar. Jangan kecewa. Oh, ataunya pusing juga beli bensinnya, bayar cicilannya dan seterusnya. Itu tanda dunia tidak pernah menjadi tempat yang memuaskan kita. Dengan kesadaran ini akhirnya kita bersikap bijak bahwa dunia adalah kendaraan saja. Mazra'atul akhir, tempat menyemai amal-amal yang akan kita tuai nanti di akhirat nanti. Memahami dunia dengan tepat juga bukan berarti meninggalkan dunia. Kenapa? Karena yang abadi nanti justru ditentukan oleh yang sementara ini. Kan alam-alam ini berparalel. Akhirat adalah hasil dunia yang kita tanam. Berarti keabadian kita ditentukan oleh kesementaraan kita. Kesementaraan kita ini adalah hari ini nih yang kita jalani. Ini semua sementara. Yang sementara inilah yang harus kita isi dengan amal soleh, dengan kebaikan, dengan prestasi, dengan karya, dengan silaturahim, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dengan sudut pandang yang lebih proporsional terhadap konteks dunia, maka dunia tidak jadi musuh buat kita.
tidak jadi sesuatu yang haram buat kita. Dunia adalah kendaraan kita untuk menuju akhirat. Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla fakrika. Gunakan yang 5 sebelum yang 5. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Nih anak-anak yang Gen Z, ya. Mas Nova, saya udah bukan Gen Z lagi. Generasi X. Muda nih, mumpung masih muda sebelum tuamu. Wasihataka qabla sakomika. Sehatnya kita sebelum kita sakit. Karena sakit itu akan datang. Maka bagaimana durasi sehatnya lebih panjang daripada durasi sakit yang akan datang. Jadi Rasulullah sudah memberikan ajaran-ajaran antisipasi-antisipasi yang terbaik yang untuk kita lakukan demi menjaga hidup yang sementara ini berkualitas. Berapa menit lagi? Cukup ya? Lanjut. Jadi kita tidak boleh hubbud dunia. Karena kita bukan orang-orang kafir. Bapak Ibu sekalian. Saya dapat berita seorang tokoh konglomerat di Indonesia. Saya singkat pakai nama samaran aja. HT. Saya sebutin. Itu memang workaholic. Gila kerja. Nggak pernah tidur. Teman saya pernah jadi anak buahnya, pagi-pagi subuh-subuh dia lagi pengen nge-gym gitu, ditelepon, suruh berhenti. Ditanya, apa kerjaan? Gimana kerjaanmu? Orang-orang kafir itu memang pikirannya dunia. Jadi nggak aneh kalau mereka kaya raya, nggak aneh. Karena 24 jam hidupnya mikirin dunia. Tidak ada istilah akhirat buat mereka. Maka semua inci, semua ini kalau bisa jadi uang. Karena etosnya memang begitu. Salah satu klien saya adalah Rumah Sakit Siloam. Saya dengarkan, wah kamar A begini bedanya sekian puluh juta segala macam. Karena hitungannya adalah kapitalisme, hitungannya adalah materialisme, dan it happen. Nah kita tidak perlu menjadi seperti mereka, tapi juga jangan memusuhi dunia. Apalagi sebenarnya yang pantas untuk memimpin dunia, yang pantas untuk mengelola dunia adalah kita orang yang beriman. Jadi sebenarnya yang pantas jadi presiden itu Mas Aji sebenarnya. Yang pantas jadi menteri agama itu Ustadz Haryadi sebenarnya. Yang pantas jadi menteri pariwisata yang kemarin nggak bisa ngomong ditanya DPR itu harusnya Om Diki sebenarnya. Yang pantas jadi dubes harusnya Pak Joko sebenarnya. Iya, karena mereka adalah kita adalah orang yang berilmu, beriman. Sayangnya entah kenapa kita nggak dapat amanah itu. Saya sudah nyoba kemarin, Mas Jazid, kalah. Nggak kepilih. Udah banyak uang keluar uang. Tapi itu realitasnya. Itu realitas. Hari ini Tuhan masyarakat bukan Allah. Tuhannya masyarakat adalah duit. Tuhannya masyarakat adalah sembako. Dan sekarang Tuhannya yang baru adalah MBG. Jadi mari dalam kesempatan yang masih diberikan Allah ini kita dengan tegas mengatakan minimal kepada diri kita sendiri. Rabbunallah, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Tuhanku bukan jabatan, Tuhanku bukan uang, Tuhanku bukan popularitas, Tuhanku bukan viral, Tuhanku adalah Allah. Dengan begitu Allah lah yang akan mendampingi kita, membimbing kita,
membersamai kita, mengarahkan pada hal-hal, membawa kepada kegiatan-kegiatan yang sepenuhnya atas ridho Allah. Kita dibawa ke pengajian, kita dibawa ke silaturahim, kita dibawa ke Atma, datang ke Zoom-nya, kita dibawa ke La Imron, kita dibawa ke Ustaz Haryadi, sehingga tidak ada sejengkal pun, tidak ada setitik pun celah yang tidak membawa kita kepada Allah. Jadi mudah-mudahan Atma kita ini dengan kepemimpinan Pak Hadi, Pak Joko, La Imron semuanya menjadi salah satu wasilah kita masuk surga. Betul nggak? Mudah-mudahan nanti kita bisa minta sama Allah, kita bisa negosiasi sama malaikat. Bisa nggak nanti kafling di surga itu namanya kafling Atma? Ada kafling Mbah Sis, ada Mbah Dasuki, ada Mbah Mantoro, semuanya kita ketemu di sana. Kita minta sama Allah nanti ada resto Amania di surga. Kita ketemu lagi di sini. Kita ulangi lagi ikrar wakaf antara Pak Haji sama putranya Om Diki tadi. Kita bernostalgia di surga bahwa kita pernah berjuang di dunia. Kita pernah merasakan pahit getirnya membawa iman kita di tengah kehidupan yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sekira demikian Bapak Ibu sekalian, semoga yang singkat ini ada manfaatnya. Mari kita tutup tausiah kita ini dengan sama-sama berdoa, kita merendahkan hati, memohon ampun kepada Allah, dan agar kehidupan kita termasuk para leluhur kita, orang tua kita, simbah-simbah kita yang telah mendahului kita mendapatkan ampunan, mendapatkan maghfirah, dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ila kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihim tafarraqan ma'suman. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa simbah-simbah kami, ampunilah dosa para leluhur pendiri Atma kami. Ya Allah, terimalah beliau-beliau di surgamu yang abadi, terimalah amal-amal beliau ya Allah, dan jadikanlah kami semua penerus beliau-beliau untuk menjadi agen-agen Atma yang meneruskan perjuangan simbah-simbah, yang meneruskan obor kebaikan, yang meneruskan manfaat-manfaat hingga anak cucu kami, hingga hari kiamat nanti ya Allah. Ya Allah yang Maha Kuat, kuatkanlah kami untuk tetap istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Kuatkan hati kami, kuatkan pikiran kami, kuatkan mental kami, kuatkan tubuh kami untuk tetap menyebut nama-Mu ya Allah di dalam hati kami ya Allah, untuk tetap mengingat ajaran-Mu ya Allah di dalam setiap tindak tanduk dan kehidupan kami, untuk tetap menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu di semua keadaan yang kami alami ya Allah. Ya Allah yang Maha menjaga, jagalah iman kami ya Allah, jagalah takwa kami ya Allah, jagalah kesehatan kami ya Allah,
Jagalah harmonisasi keluarga kami ya Allah. Jagalah anak-anak kami ya Allah. Jagalah cucu kami ya Allah. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Jauhkan mereka dari segala potensi-potensi kejahatan di zaman ini. Dari gadget mereka, dari apa yang mereka konsumsikan. Ya Allah yang maha bijaksana, lembutkan hati kami ya Allah. Beri kami cahaya kebijaksanaan-Mu sehingga dalam segala tindakan, dalam segala langkah, dalam segala ucapan, dalam segala apa yang kami kerjakan, selalu mendapatkan bimbingan-Mu, selalu mendapatkan ruhani-Mu, selalu mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah yang maha memelihara, peliharalah persaudaraan, persahabatan, kebaikan, cinta kasih antara kami sesama anggota Atma ya Allah. Langgengkanlah persaudaraan kami ya Allah. Sinambungkanlah persaudaraan kami ya Allah sampai di hari yang Engkau ridhai ya Allah. Ya Allah yang maha mengabulkan, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Imam Ratriyoso yang sudah menyampaikan tausiahnya